Shalom, yuk kita baca ayat berikut ini, ya. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ya, saya ulangi ya. Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ini sangat menarik sekali ya. Kalau kita perhatikan di sini, ada orang yang bekerja dengan baik, ya, melakukan tugasnya dengan tepat, dengan jujur, dan hidupnya benar, dan akibatnya ketika dia memegang suatu tanggung jawab atau dipercayakan suatu tugas, maka apa yang dilakukan itu jadi berkembang, ya, menjadi baik. Jadi kalau dia misalnya jadi pemimpin satu daerah, satu kota, ya, satu wilayah, maka daerah tersebut atau kota tersebut menjadi berkembang. Nah, tapi dikatakan mulut orang fasik meruntuhkannya. Apa itu mulut orang fasik? Mulut orang fasik itu artinya perkataan-perkataan orang-orang yang jahat, ya, atau perkataan-perkataan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang-orang yang menggunakan kata-kata negatif, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini banyak terjadi ya di mana-mana. Kalau kita lihat misalnya berita-berita ini ya, hoax ya, itu dengan cepat itu bisa merusak sesuatu yang sedang dibangun dengan baik. Nah, kalau dibilang mulut orang fasik ini bukan berarti hanya orang jahat ya, tetapi bisa berarti juga orang yang mungkin kenal Tuhan, tetapi apa yang dia katakan itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang fasik. Atau apa yang dia katakan itu lahir dari pikiran atau sikap hati yang tidak benar. Makanya dikatakan di kitab Mazmur 1 ya, di Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Jadi bisa terjadi seseorang itu mungkin dia sudah lahir baru, ya, baru kenal Tuhan mungkin, tapi kemudian dia berjalan menurut nasihat orang fasik. Entah itu nasihat yang dia pikirkan sendiri karena pikirannya memang belum diperbarui, ya, atau bisa juga karena nasihat dari orang lain yang tidak kenal Tuhan. Nah, lalu dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, kumpulan gosip, kumpulan orang-orang yang membicarakan hal-hal yang negatif, ya. Ya, gosip itu kan istilahnya digosok makin sip, ya, atau perkataan-perkataan yang membuat kita itu menilai seseorang itu menjadi terpengaruh, menjadi negatif, ya. Itu pencemooh, ya, perkataan-perkataan yang negatif. Nah, kalau kita melihat juga dari sejak awal, ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu di Yohanes 1 ya. Nah, kalau di Kejadian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian berfirmanlah Allah. Jadi Tuhan menjadikan alam semesta ini dengan firman, dengan perkataan. Lalu kita ini manusia kan dibentuk segambar serupa dengan Allah. Ya, di Kejadian 1 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ciptaan ini. Ya, mereka menjadi manajer, menjadi pengelola. Jadi manusia itu dibentuk segambar serupa dengan Allah, dalam arti cara kerjanya juga seperti itu, ya, lewat perkataan juga, ya. Perkataan itu bisa membangun, bisa meruntuhkan. Dalam doa juga kalau kita tidak hati-hati, maka doa kita itu bukannya membangun iman, justru membuat kita cenderung berpikir negatif.
Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi dalam doa itu kalau tidak hati-hati, yang kita ucapkan itu cenderung justru mengikat kita ya, memenjarakan kita. Ada satu hamba Tuhan yang dia melayani Tuhan, dipakai Tuhan ya, luar biasa. Ketika dia sedang berdoa, dia komplain mengenai dia berdoa untuk seseorang itu ya. Dia berdoa siapa, dan dia seperti membuat laporan kepada Tuhan. Tuhan, orang ini begini, begitu ya. Terus tiba-tiba dia disadarkan, ya Tuhan sudah tahu semuanya ya. Kenapa dia nggak memperkatakan yang positif? Lalu dia ubah kata-katanya dan dia gunakan firman Tuhan sebagai dasarnya, maka doa dia lebih efektif. Ada satu penulis Kristen ya, dia banyak nulis buku-buku rohani. Dia ucapkan kalimat ini ya, menarik sekali. A wife's prayers for her husband have a far greater effect on him than anyone else, even his mother's. Ya. Sorry mom ya, dia bilang. Jadi doa seorang istri atau doa-doa dari seorang istri untuk suaminya itu mempunyai dampak yang jauh lebih besar kepada suaminya tersebut daripada orang lain atau daripada doa orang lain, bahkan dibandingkan dengan doa ibunya. Ya. Memang waktu kecil tentunya doa dari seorang ibu itu punya power yang besar sekali, karena kan ibunya punya ikatan emosi yang kuat. Ibunya itu hamil selama 9 bulan dan kemudian membesarkan anaknya tersebut, ada ikatan emosi yang kuat sehingga akhirnya doanya, perkataannya itu membentuk anak tersebut ya. Banyak contoh di Alkitab ya kalau kita pelajari. Makanya beberapa kejadian seringkali yang sakit anak yang datang untuk berdoa cari Tuhan itu banyak ya ibu-ibu ya. Pengaruhnya itu kuat sekali ya. Tentu doa ayah juga powerful ya, karena ayah itu kan kepala keluarga. Tapi dari sisi ikatan emosi, maka ibu ini punya jembatan yang kuat ya dengan anaknya. Nah, tapi setelah menikah kan dia punya istri. Makanya dikatakan di sini doa-doa dari seorang istri untuk suaminya itu mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar kepada suaminya tersebut dibandingkan dengan doa orang-orang lain kepada suaminya. Bahkan dibandingkan dengan doa ibunya sendiri. Ya. Nah, kadang-kadang dalam doa kita itu kalau kita nggak hati-hati, maka lebih banyak perkataan negatif yang kita ucapkan. Atau bukan hanya doa ya, perkataan kita sehari-hari kepada anggota keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita ya, atau guru kepada murid. Tapi kalau guru kepada murid kan ketemunya pada jam-jam belajar saja. Tapi kalau di antara sesama anggota keluarga itu pengaruhnya kuat sekali ya. Ayah terhadap anak-anaknya ya, ibu terhadap anak-anaknya, atau suami terhadap istri, istri terhadap suami, itu pengaruhnya besar sekali. Saya satu ketika baca satu kutipan yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang dalam kehidupannya itu memang Tuhan pakai dia untuk melayani, mengajarkan mengenai iman. Dan hamba Tuhan ini memang Tuhan pakai luar biasa ya. Dia meninggal pada usia yang lanjut, praktis tidak ada sakit ya, dan selama hidupnya banyak Tuhan pakai ya untuk membangun kehidupan rohani orang lain. Nah, satu ketika dia tulis satu kutipan yang biasanya saya tahu bahwa kalau kutipan yang dia buat itu adalah soal iman ya. Misalnya dia ucapkan begini, our confession will either imprison us or set us free. Pengakuan kita itu bisa memenjarakan kita atau memerdekakan kita. Our confession is the result of our believing.
apa yang kita ucapkan itu atau pengakuan iman kita itu adalah hasil dari cara berpikir kita. And our believing is the result of our right or wrong thinking. Dan cara berpikir kita itu atau sistem percaya kita itu ya, itu adalah hasil daripada apa yang kita pikirkan ya. Cara berpikir kita itu benar atau salah ya. Jadi pengakuan kita itu bisa membuat kita terpenjara atau justru membuat kita merdeka. Pengakuan kita itu adalah hasil dari satu sistem kepercayaan dalam pikiran kita. Dan sistem kepercayaan itu ya, itu adalah hasil daripada cara berpikir yang benar atau cara berpikir yang salah. Nah, tapi di salah satu kutipannya dia mengucapkan hal seperti ini ya. How little wise may realize that beating ya, bite to menggigit ya, tajam ya. Stinging word in the morning will rob a husband of efficiency the whole day long. Betapa sedikit para istri yang mungkin menyadari bahwa perkataan yang menggigit, yang tajam, yang melukai pada pagi hari akan merampok keefektifan suaminya dalam aktivitasnya sepanjang hari. Jadi dia bilang ini sedikit sekali para istri yang menyadari bahwa perkataan dari istri ini mempengaruhi sekali efektivitas suaminya. Ya. Kalau perkataannya itu tajam, ya, menggigit, menyengat, negatif, ya, di pagi hari, itu akan merampok keefektifan suaminya sepanjang hari itu. But a loving, tender, beautiful word, a little prayer word will fill him with music and will lead him into victory. Tetapi perkataan yang penuh kasih, ya, yang lembut, kata-kata yang indah, ya, juga merupakan doa, akan mengisi suaminya itu dengan musik dan akan memimpin suaminya itu ke dalam kemenangan. Jadi dalam satu keluarga biasanya kan yang bekerja suami ya. Tentu di zaman modern ini banyak yang suami istri bekerja. Tapi dikatakan di sini pagi hari itu penting sekali ya. Saya pribadi suka juga mengajarkan ya di rumah untuk pagi itu coba isi dengan kata-kata pujian ya. Kita memuji menyembah Tuhan, isi atmosfer itu dengan hal-hal yang positif ya. Sekalipun kita sedang mengalami kesulitan mungkin ya, jangan dengan perkataan negatif ya atau ekspresi wajah yang tidak memberkati, yang negatif, yang cemberut ya, yang istilahnya apa ya, uring-uringan gitu ya. Itu sama sekali tidak memberkati. Nah, kadang-kadang mungkin anak-anak kita ya, mungkin kita menilai ini kok males ya, kurang rajin ya. Lalu kita ada dua cara untuk kita menegur ya. Kita bisa, ayo bangun yuk, ayo kita doa, ayo beresin ini, ayo ya. Atau kita dengan cara ngomel gitu ya. Ini kok nggak diberesin ini? Nah, itu spiritnya tidak baik ya. Apalagi di pagi hari. Nah, kembali ke ayat yang tadi ya. Dikatakan bahwa berkat orang jujur mengembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi tanpa kita sadari, mungkin perkataan kita itu meruntuhkan sesuatu yang sedang dibangun. Ya. Jadi kalau anak-anak kita mungkin belum bertindak seperti yang kita harapkan, ayo dalam doa bahkan kita perkatakan hal yang positif. Kita bisa katakan, Tuhan, ini adalah anakmu. Ya, ini anak-anakmu dan janjimu bahwa anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan. Nah, di perjanjian baru dikatakan tidak ada pria dan wanita, semua dipakai oleh Tuhan. Nah, kita bisa pakai itu juga buat anak-anak perempuan kita. Ya. Pakai perkataan yang positif itu untuk membangun. Ya. Kalau kita menghadapi juga
istri mungkin yang cenderung negatif kayak kita, dalam doa kita bisa perkatakan hal yang positif, ya. Mazmur 34 ayat 12 sampai 13 berkata, "Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Nah, memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau secara umum, kalau dalam satu keluarga ya, suami dan istri, yang pria ya, suami itu cenderung kan berpikir logiknya, logika. Tapi yang istri ya, wanita itu cenderung menggunakan perasaan atau emosi. Nah, mau nggak mau kita harus belajar memang ya, saling memahami ya. Lalu semua kembali berdasarkan firman Tuhan. Nah, dikatakan di sini, kalau orang yang menyukai hidup, artinya bukan sekedar umur panjang, tapi dia bisa menikmati. Dia ingin umur panjang dan bisa menikmati yang baik, maka dikatakan di sini, jaga lidahmu terhadap ucapan yang jahat, ya, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena perkataan ini mempengaruhi sekali, ya. Dengan perkataan kita bisa membangun, dengan perkataan kita bisa meruntuhkan seorang, ya. Nah, nggak bisa dipungkiri, apalagi kalau kita di dunia kerja ya. Kadang-kadang kita bertemu dengan banyak orang. Perkataan kita itu atau perkataan yang kita dengar itu bisa sangat mempengaruhi, ya. Saya ingat dulu seorang teman, ketika dia baru mulai bekerja, dia kerja di satu perusahaan yang keren sekali, ya, perusahaan internasional. Tapi kemudian dalam masa percobaan itu, dia tidak mencapai target atau ada kesalahan yang dia buat, ya, sehingga bosnya itu marah, ya, dan dia down sekali, ya, karena perkataan-perkataan bosnya tersebut. Dan ketika itu kami ya, teman ini minta ketemu saya untuk sharing, ya. Dan selama sharing itu saya cuma dengerin aja dia ngomong, dia ceritakan bagaimana dia ngalami hal tersebut. Nah, setelah cukup lama baru saya sebelum doa saya bagikan beberapa hal. Tapi teman saya ini rupanya down karena perkataan-perkataan bosnya. Nah, kita nggak bisa berharap itu kalau dari orang dunia, ya. Dan kadang-kadang memang, nah ini di sisi lain ya, kadang-kadang kalau kita dalam satu lingkungan yang mungkin orang-orang yang kenal Tuhan semua, kadang-kadang ketika kita mengevaluasi sesuatu hal bisa saja, ya, karena ada hamba Tuhan yang bilang begini ya, ketika dia buat rekaman untuk musik Kristen, ya, karena dia juga menciptakan lagu, dia bilang begini, kadang-kadang orang itu ketika membuat sesuatu untuk pelayanan, dia mudah untuk excuse gitu. Udahlah nggak apa-apa kan buat Tuhan inilah gitu ya. Yang penting hati misalnya kayak begitu. Tapi hamba Tuhan ini dia bilang, tapi kalau untuk proyek-proyek dunia, kamu kerja dengan segenap hati, ya. Kalau salah kamu ulang terus seperti itu, ya. Dan harusnya kita bisa membuat bahkan lebih lagi kalau itu untuk Tuhan, ya, bukan untuk excuse, ya. Hamba Tuhan namanya Maren Hickey, ya, terkenal sekali. Dia punya anak, ya, sekarang sudah melayani juga. Kalau nggak salah namanya Sarah, ya. Awal-awalnya tuh anaknya tuh kayak berontak, ya. Maren Hickey ini cerita, banyak orang bilang kepada anaknya, "Oh, kamu kayak ibu kamu ya, kamu kan melayani seperti ibu kamu." Wah, dia marah, dia berontak gitu. Tapi akhirnya dia kemudian mulai pelayanan seperti ibunya. Nah, ketika dia mulai pelayanan, beberapa hamba Tuhan tuh memberikan saran, kritik kepada dia. Suara kamu ini kurang baik, ya, kurang bagus dan sebagainya. Dan dia marah gitu. Lalu ibunya bimbing dia, ya, untuk memandang itu sebagai hal yang positif, sehingga akhirnya sekarang itu ada pelayanannya, ya, Maren and Sarah Hickey, ya, Maren Hickey, ya, anaknya Sarah, ya. Jadi kalau nggak salah nama acaranya Marilyn and Sarah, ya. Tapi artinya perkataan kita itu menentukan. Hidup dan mati dikuasai lidah, ya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari gunakan kata-kata yang positif membangun supaya kita pun diberkati.
Amin.